Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik ya, senang sekali pagi ini kita bertemu di Warkop Sami tentu saja untuk menyambut kedatangan dua orang pemimpin bangsa masa depan. Boleh kita tepuk tangan untuk Pak Gita Wirjawan, tentu saja kami ucapkan selamat datang, dan juga untuk Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yassin Limpo. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Tentu sebuah kehormatan yang luar biasa. Terima kasih atas kedatangannya Pak Gita Wirjawan. Kami sangat senang, masyarakat Sulawesi Selatan sangat senang kedatangan seorang calon presiden seperti Pak Gita Wirjawan. Baik, untuk itu tentu saja kita akan langsung mendengar seperti apa tanggapan Pak Gita Wirjawan atas kehadirannya di Kota Makassar, terutama di Sulawesi Selatan. Untuk itu kami persilakan dengan hormat, silakan untuk Pak Gita Wirjawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati dan cintai teman saya Pak Syahrul, Pak Gubernur. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ketua Kadin Pak Laturnam dan Bapak Ibu sekalian, termasuk teman-teman di pemerintahan daerah dan juga pelaku usaha dari yang kecil sampai yang besar. Insya Allah semakin sejahtera teman-teman saya di Sulawesi Selatan. Saya di sini nggak mau ngomong politik, saya hanya mau ngomong bisnis saja sama ekonomi. Saya tahu bahwa di Indonesia ini ada 57 juta UKM. Namun hanya 22 juta UKM yang punya akses ke pendanaan. Ini problem. Problem kalau ada 35 juta pengusaha UKM tidak punya akses ke dana. Saya sering kali bicara mengenai gimana kita bisa melakukan terobosan agar setiap orang dari 35 juta itu bisa mendapatkan akses ke pendanaan. Tentunya kendala seorang pemilik gerobak bakso untuk melakukan ekspansi adalah gimana dia bisa mendapatkan kredit. Nah, ini kalau kita lihat pertumbuhan ATM, cabang bank dan segalanya yang kita lihat selama 5 tahun terakhir ini, kalau dari sisi angka itu dahsyat, tapi masih belum cukup untuk meningkatkan akses ke pendanaan untuk setiap pengusaha UKM kita. Saya ingin menggarisbawahi UKM karena selama ini setiap kali Indonesia kena krisis global atau regional, yang paling resilient, yang paling punya daya tahan adalah pengusaha UKM. Nggak pernah itu UKM itu kena badai, kena tofan dari luar. Justru yang besar-besar yang kena. Nah, semakin mereka bisa punya akses ke pendanaan, semakin dahsyat. Kemarin saya ketemu dengan Ketua OJK, Pak Mulyaman Hadad, dan saya ketemu dengan beberapa dirut bank di Indonesia, agar gimana pengusaha UKM kita itu yang punya handphone, tapi nggak punya rekening bank, dia bisa menerima kredit dalam bentuk pulsa dari bank. Anggaplah dia terima 100 pulsa dan di akhir tahun dia bisa atau harus mengembalikan anggaplah 115 pulsa karena bunganya atau suku bunganya 15%. Konsep ini sangat diterima untuk meningkatkan financial inclusion. Saya berkeyakinan kalau dalam beberapa tahun ke depan ini kita bisa meningkatkan akses ke pendanaan untuk pengusaha UKM dari 22 juta menjadi 57 juta, saya juga punya keyakinan bahwa jumlah UKM di Indonesia ini akan meningkat dari 57 juta insya Allah ke 100 sampai 150 juta. Nah, ini dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian. Mengingat bahwa ekonomi kita ini tumbuh kurang lebih 6% per tahun, apalagi kalau UKM kita punya akses ke pendanaan, itu udah nggak ada alasan lagi untuk setiap pengusaha UKM tidak bisa melakukan ekspansi. Yang kedua yang saya akan semangatkan adalah kalau saya hitung jumlah barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas di Indonesia selama 20 tahun ke depan itu kurang lebih 360.000 triliun rupiah.
Saya ulangi, 360.000 triliun rupiah. Ini jumlah barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas di Indonesia selama 20 tahun. Saya ingin menyemangatkan agar sebagian besar dari barang dan jasa tersebut dibuat di Indonesia. Setuju? Saya merasa ini kurang adil. Kalau handphone aja itu nggak dibuat di Indonesia. Di sini siapa yang pakai handphone buatan Indonesia? Saya punya keyakinan bahwa setiap lulusan Universitas Hasanuddin dan universitas-universitas lainnya di Makassar itu bisa bikin handphone. Ini simple sekali. Kalau kita banting handphone itu, hampir seluruh partsnya atau bagian-bagiannya itu adalah datang dari Indonesia. Tembaganya mungkin datang dari Sulawesi Selatan. Timahnya, plastiknya, naftanya, dan segalanya. Ini adalah cerminan dari berdekade. Gimana kita selalu hanya suka dan happy ngirim sumber daya alam keluar. Tapi kalau kita bisa bikin handphone, saya ingin mendramatisir poin saya sedikit. Tahun lalu kita mengimpor 60 juta handphone. 60 juta handphone. 1 juta handphone yang diimpor dari luar adalah 1 juta handphone yang semestinya bisa dibuat di dalam negeri. 1 handphone yang dibuat di dalam negeri adalah 1 handphone yang bisa membuahkan lapangan kerja di Makassar. Bayangin, 60 juta handphone kalau dibuat di Makassar, berapa juta lapangan kerja yang bisa diberdayakan di Makassar? Saya bangga sekali bahwa di bawah kepemimpinan Pak Syahrul, ekonomi Sulawesi Selatan telah melewati ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 8,3%, pengangguran 5,6%, kemiskinan 8, sekian persen. Ini angka-angka yang melebihi prestasi nasional. Tepuk tangan sekali lagi. Saya juga baru aja dapat bocoran dari Pak Gub. Makassar ini bukan hanya harus menjadi acuan dan pemrakarsa pertumbuhan ekonomi di bagian timur. Makassar ini sangat bisa memberikan inspirasi kepada kita semua di tanah air. Kita juga nggak bisa bicara mengenai Indonesia Timur semata, tapi kalau Indonesia Timur bisa bersinar, saya yakin Indonesia akan bersinar. Nah, saya akan ceritakan sedikit kenapa saya mau ikut konvensi. Sederhana, saya hanya mau memberikan inspirasi kepada anak-anak muda kita, agar ini loh, ke depan masa depan Indonesia, ini sangat bisa bersinar. Nasionalisme itu didefinisikan oleh kebanggaan rakyat bahwa apapun yang mereka butuhkan itu terjangkau. Apakah itu kedelai, kopi, sekolah, kesehatan, transportasi umum dan segalanya. Tapi nasionalisme itu harus bisa dibungkus sedemikian rupa sehingga rakyat kita bangga melihat pemimpin kita bisa menempatkan Indonesia di dunia itu dengan cara yang sangat membanggakan. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ekonomi kita adalah yang terbesar nomor 15 di dunia. Banyak yang tidak menyadari bahwa Singapura itu hanya 1/4 Indonesia ekonomi. Malaysia itu hanya 1/3 ekonomi Indonesia. Vietnam itu 1/10 ekonomi Indonesia. Saudi Arabia setengahnya ekonomi Indonesia. Belanda, mantan penjajah kita, itu ekonominya lebih kecil daripada kita. Tapi banyak nggak ngerti. Nah, ini semestinya harus memberikan kebanggaan kepada kita semua. Dan yang kedua, Indonesia adalah demokrasi yang terbesar nomor 3 di dunia. Kita adalah satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara. Dan ini permanen, bahkan kita punya kesempatan untuk menjadi anggota G8 dalam 15 tahun ke depan. G20 itu adalah 20 ekonomi terbesar di dunia. G8 adalah 8 ekonomi terbesar di dunia. Coba dibayangkan, dalam 15 tahun ke depan kita akan menjadi salah satu dari 8 ekonomi terbesar di dunia. Dan insya Allah salah satu penyebabnya adalah sinar cahaya dari Makassar. Salah satu penyebabnya adalah sinar dari Indonesia bagian timur yang diberkahi dengan 5.000 sungai. Diberkahi dengan segala sumber daya alam yang sangat kaya. Tapi kita ke depan harus bisa melakukan pengolahan dan pengelolaan.
Nah ini penting kalau kita bicara mengenai pengolahan dan pengelolaan SDM kita. SDM kita yang harus diperkuat. Bukan hanya untuk mengantisipasi dan menghadapi teman-teman kita di Asia Tenggara begitu ASEAN Economic Community dibuka, tapi untuk menyongsong era globalisasi. Mau nggak mau, produk yang dibuat di Makassar bukan hanya bisa bersaing di Makassar, tapi produk yang dibuat di Makassar harus bisa bersaing di Eropa, di Australia, di Jepang, di Amerika, di Singapura, di mana-mana. Kalau itu sudah bisa dilakukan, itu baru nasionalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, kita beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Gita Wirjawan, sosok yang cerdas, muda, dan berani tentu saja ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Kalau Pak Gita Wirjawan bicara tentu rasanya kurang afdol. Kalau gubernur kita Bapak Haji Syahrul Yassin Limpo ikut bicara juga tentu saja. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Haji Syahrul Yassin Limpo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qouli jalal yasir min akhli. Mas Gita Wirjawan yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan, saya doakan jadi Presiden Republik Indonesia. Sahabat, teman-teman, dan saudaraku sekalian yang saya tidak sebut satu persatu. Saya tentu pada posisi bahwa Sulawesi Selatan itu adalah pilar utama Indonesia. Sejak dulu, sebelum kemerdekaan, saat mendapatkan goncangan nasional dalam bentuk apa saja, Sulawesi Selatan menjadi pilar. Sehingga pernyataan Mas Gita tadi bahwa ke depan Indonesia akan baik kalau Sulawesi Selatan bisa menjadi, katakanlah, lokomotif penggerak utamanya bagi Indonesia yang makin baik ke depan. Dan Sulawesi Selatan adalah sekaligus menjadi energizer, pengenergi bagi kawasan timur Indonesia. Kawasan timur Indonesia adalah penentu Indonesia besok lebih baik enggak dari apa yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, pembicaraan kita menjadi sangat penting. Hari ini kita mendengarkan seperti apa pikiran-pikiran Mas Gita membawa Indonesia ke depan. Saudara-saudara sekalian, terutama Mas Gita, oleh karena itu Indonesia dengan segala tadi yang sudah gambarkan hanya mungkin bisa baik kalau tata kelolanya bisa dilakukan dengan baik. Nah, jadi kekayaan, keluarbiasaan, G20 menuju G8 hanya mungkin kalau tata kelolanya bisa lebih baik dari apa yang telah kita capai hari ini. Kenapa? Tantangan besok akan jauh lebih besar dibandingkan apa yang telah kita capai. Kalau begitu, tata kelola siapa yang lakukan? Adalah pemerintah. Only strong and good governance can do prosperity. Hanya dengan pemerintahan yang baik dan kuatlah yang bisa menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat. Kalau begitu, memang apa yang dibilang Mas Gita hanya dengan kemampuan pemerintahan. Oleh karena itu tidak boleh salah pilih nanti dalam Pilpres yang akan datang 2014 menjadi sangat penting. Saya tidak nyebut orang Mas Gita karena saya pakaian dinas, tetapi ini penting bagi kita, penting sekali bagi kita. Tidak boleh kita gagal menemukan kepemimpinan besok. Oleh karena itu pemilu ini menjadi sangat strategis dan penting. Mohon maaf, kadang-kadang saya sebagai orang Bugis Makassar lancang gitu ya, bukan lancang, tidak bisa nyimpan saya punya hati, apa yang ada di perut saya pasti muntah gitu. Salah satunya saya bilang, kalau besok kita salah menemukan kepemimpinan, salah menggrid kabinet yang baik, atau second kabinet yang harus terjadi, ancaman negara ini bubar ada. Ancaman negara ini bubar ada. Mas Gita, saya kasih tahu, kita beruntunglah di Makassar bisa mencapai seperti itu. Kalau kita di Papua, sambil kita duduk minum begini makan, babi masih berkeliaran.
Orang naik pesawat itu dengan ayamnya, dengan babinya, dengan sayurnya. Itu saudara kita. Negara ini terlalu kaya. Jadi pandangan Mas Gita tentang 5.000 sungai menjadi kekuatan, kawasan timur menjadi bagian, adalah pandangan yang harus kita dukung secara strategis ke depan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, memang besok itu tidak boleh. Dan jawabannya memang selain 5 kriterianya, Pak. Pemimpin besok harus cerdas. Paradigmanya tidak bisa kemarin, tidak bisa. Kalau bahkan dia harus memiliki penguasaan yang cukup. Jadi clever enough, cerdas cukup. Lihatlah yang mana yang paling pantas. Yang kedua, harus bebas korupsi. Mulai dari nenek moyangnya. Kita nggak mau lagi ada seperti itu, terkontaminasi. Pemerintah itu adalah suatu rahmat dan tidak boleh menjadi beban. Yang ketiga adalah kapabilitasnya teruji. Orang di Amerika itu jelas prosesnya. Dari orang yang berada dalam kabinet, yang bisa jadi presiden. Yang kedua, kalau di Amerika tidak semua mutlak. Harus dari gubernur juga. Yang ketiga adalah senator. Jelas. Jadi tidak boleh tiba-tiba. Tidak boleh. Ya. Yang keempat adalah courage. Harus berani. Pemimpin yang tidak berani akan main terombang. Pemerintah tidak boleh begitu. Kalau ada yang salah, satu warung di pinggir jalan tidak dibongkar, akan 2 warung. Kalau tidak dibongkar itu menjadi 5 warung. Sesudah 5 warung akan susah dibongkar. Oleh karena itu pemerintahan namanya dalam asar Fresh Park. Jadi ada azas di pemerintahan itu tidak boleh membiarkan sesuatu tanpa disikapi oleh pemerintah. Yang kelima adalah dia harus mampu mengkomunikasikan kepentingan rakyat baik secara internasional, nasional, maupun lokal. Mau dengan tukang becak, mau dengan siapa. Nah, kalau pendekatan-pendekatan ini saya yakin orang Sulawesi Selatan orang cerdas. Oleh karena itu tahu memilih sesamanya orang cerdas. Selamat datang Mas Gita, selamat datang untuk semua peserta konvensi. Saya hadir karena Mas Gita ini sudah seperti sahabat, saudara, bahkan teman. Ada komitmen saya di Budapest bersama beliau. Dan atas nama kita semua, saya mau sekali dengar Mas Gita main piano sebentar. Kenapa? Ternyata di Hongaria, Mas Gita naik main, pemainnya semua dari Amerika tunduk sama Mas Gita. Saya nggak tahu kenapa. Gitu ya, kita dengarlah seperti itu sebentar barangkali kalau tidak berkeberatan. Walaupun waktu saya juga sangat terbatas karena harus buka rapat kerja. Selamat melaksanakan semua fungsi-fungsi Mas Gita. Saya senang Mas Gita mundur dari kabinet. Itu tandanya memang ada ketulusan. Saya pikir seperti ini. Orang-orang yang punya prinsip lah yang bisa menata Indonesia yang sangat besar ini ke depan. Makasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, kita beri tepuk tangan sekali lagi.